Hai semuanya, saya mau ngajak kalian ngobrol santai hari ini. Topiknya nggak berat kok, tapi penting banget. Apalagi kalau kalian sering ngerasa cemas, gugup, atau tiba-tiba panik tanpa alasan jelas. Kita bakal bahas satu teknik sederhana yang bisa banget kalian pakai kapan aja, di mana aja, buat membantu diri sendiri waktu anxiety datang. Namanya, teknik 54321. Pernah nggak kalian merasa tiba-tiba jantung berdetak kencang, tangan dingin, napas pendek, pikiran muter-muter nggak karuan? Entah karena mikirin kerjaan, ujian, masalah pribadi, atau bahkan cuman karena overthinking aja. Rasanya kayak nggak bisa keluar dari pusaran kecemasan itu. Nah, disinilah teknik 54321 ini masuk. Tapi sebelum kita ngomong soal caranya, saya mau kalian tahu dulu, anxiety itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah cemas. Bahkan orang yang kelihatannya tenang, percaya diri, sukses, itu juga pasti pernah ngalamin cemas. Bedanya, mereka mungkin sudah belajar gimana cara ngelola kecemasannya. Jadi kalian gak sendirian. Nah, balik ke teknik 54321. Teknik ini sebenarnya berbasis mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Sederhananya, mindfulness itu kesadaran penuh atas apa yang sedang kita alami saat ini, di sini, sekarang. Bukan sibuk mikirin masa lalu atau terlalu khawatir soal masa depan. Dan teknik ini membantu kita grounding, alias menarik diri kita balik ke kenyataan sekarang, bukan terperangkap di kepala sendiri. Oke, saya akan jelasin langkah-langkahnya satu persatu. Dengarkan baik-baik ya, karena ini bukan sekadar teori, tapi bisa langsung kalian praktikkan begitu selesai dengerin ini. Langkah pertama, sebutkan 5 hal yang kalian lihat. Coba, lihat sekeliling kalian sekarang. Perhatikan 5 benda yang ada di sekitar kalian. Bisa apa aja, misalnya. Ada lampu, meja, laptop, buku, gelas minum. Nggak usah dinilai bagus atau jelek, penting atau enggak. Pokoknya sebutkan aja dengan sadar. Tujuannya biar otak kalian berhenti sejenak dari memutar kekhawatiran yang nggak ada habisnya dan balik fokus ke sini, ke momen ini. Langkah kedua, sebutkan 4 hal yang kalian rasakan dengan sentuhan. Pegang benda di sekitar kalian. Rasakan teksturnya. Bisa kain baju kalian, dinginnya permukaan meja, empuknya bantal, atau apapun. Perhatikan sensasi fisiknya. Rasanya dingin, kasar, halus, lembut. Dengan begitu, kalian makin sadar bahwa tubuh kalian ada di sini, sekarang. Kalian gak terjebak di pikiran sendiri. Langkah ketiga, sebutkan 3 hal yang kalian dengar. Dengarkan suara-suara di sekitar kalian. Bisa suara kipas angin, suara orang ngobrol di luar, suara ketikan keyboard, atau suara napas kalian sendiri. Kadang kita terlalu tenggelam di kepala sendiri sampai lupa bahwa ada dunia nyata yang berjalan. Nah, langkah ini mengingatkan kalian bahwa kalian gak sendirian di dunia ini. Langkah keempat, sebutkan 2 hal yang kalian cium. Coba tarik napas dalam-dalam. Ada bau kopi, bau parfum, bau sabun, atau bahkan gak ada bau apa-apa, itu juga gak apa-apa. Fokus pada apa yang hidung kalian tangkap saat ini. Langkah kelima, sebutkan 1 hal yang kalian rasakan di lidah. Apakah ada rasa di mulut kalian sekarang? Mungkin rasa minuman yang barusan kalian minum, atau rasa hambar kalau kalian gak habis makan apapun. Sekali lagi, fokusnya di sini adalah membawa kalian kembali ke tubuh dan momen sekarang, bukan berkeliaran di pikiran yang menakutkan. Nah, selesai. Itu dia teknik 54321. Kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa kalau kalian mau benar-benar mencobanya. Saya tahu, waktu cemas datang, kadang kita merasa nggak mungkin bisa mikir jernih. Tapi justru di saat itulah kalian perlu narik rem darurat supaya nggak makin tenggelam. Dan teknik ini adalah salah satu rem darurat terbaik yang saya tahu. Sekarang, saya mau ajak kalian mikir lebih dalam.
Kenapa sih kita perlu grounding kayak gini waktu anxiety datang? Logikanya begini. Anxiety sering muncul karena otak kita merasa terancam. Tapi, ancaman itu seringkali bukan ancaman nyata, melainkan ancaman yang kita bangun sendiri di kepala. Misalnya, takut gagal, takut ditolak, takut salah. Padahal, saat itu nggak ada singa yang ngejar kita, nggak ada gempa bumi, nggak ada bencana nyata. Yang ada cuma ketakutan yang dibesar-besarkan. Dengan grounding, kita kasih sinyal ke otak bahwa kita aman. Kita nggak perlu lari, nggak perlu panik, nggak perlu menyiapkan mode bertahan hidup. Kita cukup hadir di sini, napas, dan sadar. Pelan-pelan, otak akan turun tensinya, dan tubuh juga ikut tenang. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin mikir, ini mah cuma trik kecil. Masalah hidup saya kan gak selesai cuman karena nyebut-nyebutin benda di sekitar. Iya, betul. Teknik ini gak menghilangkan masalah. Tapi dengar baik-baik, tujuan teknik ini bukan menyelesaikan masalah, tapi membantu kalian mengatasi reaksi panik yang sering bikin kita gak bisa mikir jernih. Begitu kalian tenang, baru kalian bisa mikir. Oke, langkah saya selanjutnya apa? Banyak orang gagal bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena mereka keburu panik, overwhelmed, dan akhirnya menyerah. Padahal kalau mereka bisa mundur sebentar, tarik napas, grounding, mereka mungkin bisa nemu solusi yang sebelumnya nggak kelihatan. Nah, saya mau kalian renungkan. Selama ini, seberapa sering kalian membiarkan diri kalian dikendalikan oleh rasa cemas? Seberapa sering kalian berhenti mencoba, bahkan sebelum mulai, cuman karena udah takut duluan? Seberapa sering kalian merasa nggak mampu, padahal sebenarnya kalian cuma butuh momen untuk menenangkan diri? Ingat, anxiety itu seperti alarm palsu. Alarm yang seharusnya berbunyi waktu ada bahaya nyata, malah bunyi terus-menerus tanpa alasan jelas. Dan tugas kalian adalah belajar mengenali mana ancaman nyata, mana cuma alarm palsu. Teknik 54321 membantu kalian membedakan itu. Saya mau cerita sedikit. Ada seorang teman saya yang dulu sering banget kena serangan panik. Dia bilang, rasanya kayak mau mati. Dada sesak, tangan gemetar, pikiran muter-muter gak karuan. Waktu pertama kali saya ajarin teknik 54321 ini, dia skeptis banget. Masa cuma gitu doang bisa nolong? Katanya. Tapi akhirnya dia nyoba karena dia udah desperate. Dan kalian tahu nggak? Dia bilang untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa ngerasa punya kontrol waktu anxiety datang. Dia nggak sepenuhnya bebas dari kecemasan, tapi dia belajar bahwa dia bisa punya pegangan. Dan itu penting banget. Saya yakin kalian juga bisa. Nggak perlu langsung sempurna. Nggak perlu langsung bebas dari anxiety selamanya. Tapi kalian bisa mulai belajar punya alat, punya bekal, supaya waktu anxiety datang, kalian nggak cuma duduk pasrah. Saya mau kalian janji satu hal. Begitu selesai dengerin ini, kalian coba praktikkan teknik ini sekali aja, meski kalian nggak lagi cemas. Supaya nanti, waktu kecemasan itu beneran datang, kalian udah familiar. Nggak kaget, nggak bingung. Anxiety itu nggak bakal hilang dari hidup kita sepenuhnya. Namanya juga manusia, pasti ada rasa takut, ragu, gugup. Tapi kita bisa belajar untuk nggak dikalahkan olehnya. Kita bisa belajar berdamai, menerima, dan tetap jalan meskipun ditemani rasa cemas. Terakhir, saya mau bilang, kalian nggak sendiri. Kalau kalian merasa butuh bantuan lebih, jangan ragu cari dukungan. Bisa cerita ke teman, keluarga, atau bahkan profesional kayak Pak Psikolog. Minta bantuan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Saya bangga sama kalian karena mau belajar hal ini. Karena mau mencoba. Karena mau berproses. Jangan remehkan langkah-langkah kecil kalian. Seringkali, langkah kecil itulah yang nanti bikin perubahan besar. Sekarang, tarik napas pelan-pelan. Hembuskan.
Rasakan tubuh kalian duduk di tempat kalian sekarang. Rasakan napas kalian keluar masuk. Dan ingat, kalian ada di sini. Kalian aman, kalian kuat.